Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patika Tasya, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Pendidikan adalah merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur, tujuan atau sarana pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang kurikulum, dan peralatan fasilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah himpunan atau gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautat dan bergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan terdiri atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan bertujuan bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Baiklah, saya Berlinda Oktaviska akan membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Dasar-dasar pendidikan nasional ada 3, yaitu 1. Dasar ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, dasar konstitusional yaitu UUD 1945. Yang ketiga, dasar operasional. Kemudian tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengannya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi. C. Fungsi pendidikan nasional, yaitu alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Standarisasi pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan yang biasa disingkat dengan BSNP. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tidak tentu. Seperti beberapa masalah penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini selalu gembar-gembor tentang kurikulum baru yang katanya lebih bagus, lebih tepat sasaran, lebih barat-baratan atau apapun. Menteri Pendidikan berusaha eksis dengan menguji cobakan formula pendidikan baru dengan mengubah kurikulum. Agak miris melihat kondisi saat ini. Institusi pendidikan tidak ubahnya seperti pencetak mesin ijazah agar laku. Sebagian memberikan iming-iming lulus cepat. Status disetarakan, dapat ijazah, absen longgar, dan lain-lain. Apa yang bisa diharapkan dari pendidikan kering idealisme seperti itu? Ki Hajar Dewantara mungkin bisa menangis melihat kondisi pendidikan saat ini. Bukan lagi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, atau seperti yang masih tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, tapi lebih mirip mesin ulang yang mengeluarkan produk yang sulit diandalkan. Kualitasnya sangat minim idealisme untuk mengubah kondisi bangsa yang terpecah belah ini. Sangat minim untuk mengajarkan filosofi kehidupan dan sangat minim pula dalam mengajarkan moral. Kesimpulannya, sistem pendidikan merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan, berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan.
peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang kurikulum, dan peralatan atau fasilitas. Terima kasih.